untuk kita semua, Shalom. Dari studio Gereja Masyiatan hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa, dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya, kita akan belajar ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir di triwulan yang kedua, dengan topik gambaran tentang kesudahan. Sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, saat ini kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sabat. Kebutuhan kami yang utama, biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran Sekolah Sabat ini kami dapat memahami, kami dapat alami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pastikan kita belajar Sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saat ini kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam ayat tema dalam pelajaran yang ke-13, diambil dalam Perjanjian Lama kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-9. Bunyi ayatnya berkata, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara-saudara, kitab Yunus dan Daniel, khusus pasal 5, menunjukkan kepada kita dua gambaran yang berlawanan, tetapi saling melengkapi. Tentang peristiwa apa, saudara-saudara? Peristiwa tentang akhir zaman. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Yunus, Nineve menerima panggilan untuk bertobat melalui seorang nabi yang namanya Yunus, untuk supaya mereka bertobat. Oleh karena ketika mereka menolak pekabaran ini, maka kota ini akan dihancurkan. Demikian juga dengan Babel, saudara-saudara. Berulang kali diperingatkan, tetapi akhirnya menolak Tuhan, dan pada akhirnya dihancurkan. Nah, sebelum akhir zaman juga akan ada seruan nyaring, panggilan besar untuk bertobat. Sebagian akan bertobat seperti Nineve, yang lain akan tetap keras kepala tidak bertobat seperti Babel. Ketika Yesus Sang Raja, Juru Selamat, ketika datang, apakah saudara-saudara, apakah Anda berada di kelompok yang mana? Nah, mari kita akan melihat, kita akan belajar Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13 ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam beberapa kitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di sini dikatakan bahwa bagaimana saudara-saudara Yunus menjadi tanda untuk orang Nineve. Demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Kita bisa lihat baik dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 30, dalam kitab Matius pasal 12 ayat 40 dan ayat 41. Di dalam beberapa kitab ini, di mana Yesus membandingkan pengalamannya dengan pengalaman Yunus, meskipun dengan perbedaan, ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat ada juga kesamaan yang jelas antara pengalaman Yunus dan akhir zaman. Nah, mari kita lihat saudara-saudara dalam pelajaran ini. Dalam peristiwa ini dikatakan bahwa pada waktu penghakiman, orang-orang Nineve akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya, sebab orang-orang Nineve bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sekarang yang ada di sini lebih daripada apa yang kita telah dengar. Ya, apa yang terjadi pada peristiwa Yunus. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 12 ayat 41. Jadi kitab Yunus hanya memberikan kita ringkasan pesan kepada Nineve. Berapa lama? 40 hari lagi dan Nineve akan digulingkan. Saudara-saudara, kita tahu cerita ini, dan pada akhirnya lewat keyakinan mereka bertobat. Saudara-saudara,
Dapatkah hal yang sama terjadi dengan pesan hujan akhir? Mungkinkah semua orang akan bertobat dan Tuhan tidak akan menghancurkan planet kita? Ada banyak orang yang bertobat, namun kehancuran aktif tidak bergantung pada keputusan satu generasi saja. Yang akan dihancurkan Tuhan adalah kejahatan. Sama seperti nubuat-nubuat yang mengumumkan kedatangan juru selamat tidak bersyarat. Nubuat tentang penghancuran. Kejahatan juga tidak bersyarat. Kejahatan harus dihentikan. Saudara-saudara, dalam pelajaran ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, kalau kita lihat dalam kitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 23, dalam kitab Matius, di sana sangat jelas saudara-saudara dikatakan, akhirnya Nineve kembali kepada dosa-dosanya. Apa yang terjadi? Dan dihancurkan oleh persekutuan orang Media dan Babilonia. Segera setelah itu Babilonia menjadi kekaisaran dunia yang tak tertandingi. Nebukadnezar menyerah kepada Tuhan dan makmur, namun keturunannya lemah dan kekaisarannya pun merosot. Jadi seperti yang Daniel ingatkan pada Belsasar, pengalaman Nebukadnezar dan memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan seperti yang dia lakukan. Dalam Daniel pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Jadi yang menentukan keselamatan atau kutukan kita bukanlah pengetahuan kita tentang Tuhan, tetapi respons kita terhadap pengalaman itu. Saudara-saudara, kita lihat ya bagaimana dalam pelajaran ini dikatakan bahwa hal yang paling mencolok tentang nubuat, tentang Kores adalah bahwa ia menyebut seorang raja kafir sebagai yang diurapi. Lebih jauh ia diberi atribut-atribut yang khas dari Yesus sang gembala, juru selamat Israel, pembangun bait suci, pribadi yang membuka dan tidak ada yang menutup, pribadi yang menyatakan Allah. Kitab Ibrani diakhiri dengan 2 tawarik atau bukan Maleaki. Kitab ini diakhiri dengan dekret Kores untuk membangun kembali bait suci. Sama ini menjadikan Sirus sebagai gambaran Kristus. Segala sesuatu yang dinubuatkan tentang mereka berdua telah terjadi. Kita dapat percaya bahwa Allah juga akan menggenapi janji-janji yang belum digenapi. Saudara-saudara, sebagai penutup pelajaran, ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 tentang gambaran tentang kesudahan. Seorang penulis rohani berkata, sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita hari ini, kepada setiap bangsa dan setiap individu. Tuhan telah menetapkan tempat dalam rencananya yang agung. Saat ini manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh jeruji besi di tangannya yang tidak pernah salah. Semua orang dengan pilihan mereka sendiri memutuskan takdir mereka. Dan Tuhan menguasai semuanya untuk mencapai tujuannya. Nubuat-nubuat yang telah diberikan dalam pelajaran ini lewat firman-Nya menyatukan mata rantai demi mata rantai dalam rangkaian mereka. Dari kekekalan di masa lalu hingga kekekalan di masa depan. Memberitahu kita di mana kita berada saat ini dalam prosesi zaman dan apa yang mungkin diharapkan di masa mendatang. Semua nubuat yang telah diramalkan akan terjadi hingga saat ini
telah ditelusuri di halaman-halaman sejarah. Dan kita dapat yakin bahwa semua yang akan datang akan terpenuhi dalam urutannya. Saudara-saudara, pastikan kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih lewat pelajaran yang sangat indah dan luar biasa. Lewat pelajaran sekolah Sabat, kami dapat memahami dengan benar di mana nubuatan-nubuatan yang telah terjadi, sedang terjadi, bahkan sementara terjadi, memberikan peringatan kepada kami untuk supaya kami setia kepada Tuhan. Kami rindu ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Kami semua akan diselamatkan dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.